dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah apakah jin mengetahui perkara gaib. Ya. Apakah jin mengetahui perkara gaib? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya jin itu adalah makhluk gaib. Nah, apa yang dimaksud dengan makhluk gaib ini? Yaitu makhluk yang tersembunyi, yang tidak nampak. Nah, sehingga ketika ada orang yang mengaku bisa melihat jin, maka dia telah berdusta. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengaku melihat jin, batalat syahadatuhu, maka batallah persaksiannya. Apa yang dimaksud dengan batal persaksiannya? Seandainya ia menjadi saksi, maka persaksiannya ditolak. Kenapa? Karena dia telah berdusta dengan mengaku bahwasanya ia melihat sesuatu yang gaib, yaitu adalah makhluk jin. Nah, apa yang disebut dengan gaib itu? Ya, gaib itu dalam bahasa Arab diambil dari kata ghaba yaghibu, ya, ghaiban, yaitu segala sesuatu yang tersembunyi, tidak terlihat oleh manusia, tidak bisa diketahui oleh indera manusia. Seperti apa hal yang gaib? Seperti surga atau jannah. Maka di dalam bahasa Arab, setiap kata yang terbentuk dari huruf jim dan huruf nun itu sesuatu yang bermakna tidak nampak atau tidak bisa terlihat. Maka ada namanya surga, dalam bahasa Arab namanya jannah. Ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang kenikmatan surga itu, mala ainun ra'at wala sami'a mala sami'a udhunun wala ala qalbil bala ala khatari qalbil basar. Jadi kenikmatan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia. Ada juga yang disebut dengan junnah. Junnah artinya adalah perisai. Sesuatu yang dibalik perisai itu kita tidak bisa mengetahui. Ada yang namanya janin. Ya. Janin itu sesuatu yang tidak bisa ketahui. Walaupun sekarang ada teknologi, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah janin itu laki-laki atau perempuan. Ya. Nah, jadi setiap kata yang terbentuk dari huruf jim dan nun itu bermakna sesuatu yang tidak nampak dan tersembunyi. Nah, termasuk juga dengan dengan perkara yang berkaitan dengan hari akhirat, alam malaikat, alam langit, alam jin, yang itu tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali ada pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga para ulama menyebutkan yang namanya gaib itu ada dua. Ada yang namanya gaib mutlak, yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa gaib yang sifatnya mutlak? Tentang datangnya hari kiamat.
Ya, datangnya hari kiamat ini mutlak hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat termasuk Jibril pun tidak mengetahuinya. Bahkan ketika malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang laki-laki yang berpakaian putih dengan rambut yang hitam, kemudian bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sampailah orang itu bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Maka jawaban Nabi Muhammad SAW adalah al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bersama-sama tidak mengetahui dan orang yang ditanya. Artinya ini gaib yang bersifat apa? Mutlak. Nah, kemudian yang kedua ada gaib yang sifatnya nisbi atau relatif, di mana Allah Subhanahu wa taala beritakan, ya, kepada siapa diberitakannya? Kepada utusan atau rasul Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan manusia atau kalangan jin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada selain mereka. Jadi kalau ada misalkan orang yang mengaku, oh saya didatangi oleh jin, kemudian jin ini minta ijazah amal, kemudian dia gambarkan jin ini seperti ini dan seterusnya, itu adalah apa? Kedustaan. Walaupun dia itu adalah seorang yang bergelar dengan kiai ataupun habib dan lain sebagainya. Karena apa? Al-Quran sudah menegaskan dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27. Alimul ghaibi fala yuzhiru ya ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, di mana Allah tidak menampakkan sesuatu yang gaib ini kecuali pada apa? Utusannya, yaitu utusan dari kalangan nabi ataupun utusan dari kalangan rasul ataupun manusia ataupun malaikat. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Ada kunci-kunci kegaiban yang ini tidak bisa diketahui oleh manusia dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Luqman ayat 34. Ya, innallaha indahu ilmus saah. Ya, wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini, ya, atau di bumi mana dia akan mati. Maka ini disebut dengan apa? Kunci-kunci kegaiban. Datangnya hari kiamat, turunnya hujan, apa yang ada di dalam rahim, apa yang dilakukan seseorang besok, dan di mana, ya, seseorang itu akan mati. Nah, sehingga apa? Beriman kepada perkara gaib ini termasuk syarat benarnya keimanan. Ya. Bahkan ini menjadi pembeda orang-orang yang beriman dengan selain mereka. Sekaligus ini menjadi apa? Satu keistimewaan yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada mereka. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna
bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqna ya hum yunfiqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Ya. Nah, sehingga apa? Kesimpulannya perkara gaib itu hanya bisa diketahui melalui apa? Wahyu. Melalui pemberitaan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali dari satu dari dua kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama dia adalah berdusta. Kemungkinan yang kedua dia bekerja sama dengan jin. Jadi dia punya namanya istikhdamul bil jin, meminta pertolongan bantuan kepada jin untuk mendapatkan berita-berita gaib. Karena nanti berita-berita gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat, maka mereka berhasil mencurinya. Ketika mereka berhasil mencurinya, kemudian apa? Mereka menyampaikan kepada para wali-walinya, yang disebut dengan wali syaitan. Ya. Ada yang mereka itu disebut dengan dukun, ataupun juga ada orang-orang yang mereka bergelar dengan gelar yang baik. Tetapi sebetulnya apa? Disitulah mereka melakukan pertolongan atau meminta pertolongan kepada apa? Mereka untuk mendapatkan perkara-perkara gaib. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an menegaskan di dalam banyak ayat bahwasannya para nabi dan rasul itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Bisa dilihat di dalam surat Al-An'am ayat 50. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. In attabi illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan. Kepada siapa Rasulullah SAW mengatakan? Kepada manusia. Secara khusus adalah mereka yang hidup pada masanya. Aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah itu ada padaku, dan aku tidak pula mengetahui sesuatu yang gaib. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Jin, di awal surat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mengatakan Qul uhiya ilayya anna astama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Di awalnya disebutkan perintah kepada Nabi SAW. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam hal ini Nabi Muhammad tidak mengetahui ada jin yang mendengar. Sehingga surat Al-Jin ini nanti ditutup dengan apa? Ayat alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib dan tidak menampakkannya kecuali kepada apa? Para nabi dan rasul ataupun dari kalangan malaikat. Jadi ada keselarasan ayat antara awal dengan apa? Dengan akhirnya. Yang ini menegaskan bahwasannya nabi atau secara umum nabi dan rasul itu tidak mengetahui apa? Perkara gaib. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua,
Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasannya para malaikat tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Jadi ayat ini berbicara tentang bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat itu bertanya, mengapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah, sedangkan kami makhluk yang senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi di akhir ayat tersebut disebutkan bahwasannya para malaikat itu mengatakan, Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini menunjukkan bahwasannya para malaikat pun juga tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepadanya. Nah, termasuk juga adalah makhluk jin. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari tema yang kita bahas. Bahwasannya jin ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Walaupun mereka itu adalah makhluk gaib, tapi mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka bisa dilihat dalam surat Saba ayat ke-14. Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jin anna law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil 'adzabil muhin. Jadi ini berkaitan dengan kisah wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu duduk di atas singgasananya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematian itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi duduk sambil bertelekan dengan tongkat. Seperti orang yang duduk, dan tidak ada yang mengetahui bahwasanya Nabi Sulaiman itu sudah wafat, kecuali rayap yang memakan tongkatnya sehingga akhirnya dia jatuh tersungkur. Maka ketika Nabi Sulaiman itu jatuh tersungkur, tahulah jin bahwasanya mereka tidak mengetahui hal yang gaib. Artinya tidak mengetahui Nabi Sulaiman itu sudah wafat. Seandainya mereka itu mengetahui sesuatu yang gaib, tentu mereka tidak tetap di dalam siksa yang menghinakan. Nah, maka ayat ini menjadi dalil bahwasannya yang namanya jin itu tidak mengetahui hal yang gaib. Jadi Al-Qur'an sudah menegaskan para nabi dan rasul, para malaikat, termasuk jin, itu tidak mengetahui sesuatu hal yang gaib. Jadi kalau ada manusia yang mengetahui atau mengakui sesuatu yang gaib, maka kemungkinan tadi dua. Dia berdusta atau dia meminta pertolongan kepada jin. Apakah jin itu mampu untuk mencuri berita gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan? Nah, inilah yang disebutkan di dalam banyak riwayat. Di antaranya riwayat Imam Al-Bukhari di
dalam nomor hadis 4800. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan di langit, malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincingnya rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah hilang dari hati mereka, mereka mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka menjawab perkataan yang benar dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maka setan-setan itu menyadap berita dengan mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpuk. Jadi perawi hadis di sini sebutkan Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan seperti ini bertumpuknya. Bertumpuk-tumpuk terus begitu. Sampai pada ke langit dunia di mana dia menyadap berita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Nah, kemudian di antara mereka ada yang berhasil menyadap berita tersebut. Kemudian ia sampaikan kepada jin yang ada di bawahnya. Kemudian sampai akhirnya berita itu sampai kepada tukang sihir, kepada dukun dan lain sebagainya. Di mana mereka meminta pertolongan kepada jin ataupun syaitan. Tetapi terkadang syaitan penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Nah, maka yang namanya bintang itu fungsinya salah satunya adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar setan yang menyadap berita gaib yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi di dalam Al-Qur'an itu bintang hanya 3 fungsi. Yang pertama adalah hiasan langit, yang kedua adalah petunjuk arah, yang ketiga adalah sebagai pelempar setan yang mencuri berita. Kalau seseorang itu menggunakan bintang untuk mengetahui peristiwa yang akan datang, maka ini termasuk dalam bentuk kesyirikan. Maka ada yang namanya astrologi, ada yang namanya astronomi. Kalau astrologi adalah ilmu yang berkaitan dengan prediksi peristiwa yang akan datang berdasarkan posisi bintang. Atau yang disebut dengan namanya ramalan bintang. Oh, saya lahirnya bulan Juni. Oh, bintangnya Gemini. Gemini untuk bulan ini ekonominya seret, asmara lancar. Nah, begitu. Kalau kita mempercayai itu termasuk di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, kemudian dia membenarkan apa yang disampaikannya, maka dia telah kufur kepada Al-Quran. Maksudnya apa? Telah kufur terhadap ayat yang menyebutkan bahwasanya hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Mengkufuri satu ayat berarti mengkufuri seluruh ayat. Maka disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Telah kufur terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi kalau bintang itu digunakan untuk mempermudah untuk memprediksi cuaca, untuk menentukan arah dan lain sebagainya, maka itu tidak termasuk hal yang terlarang.
Ya, jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Qaul Mufid ya ala kitab tauhid menyebutkan ada ilmu taksir, ada ilmu taisir. Jadi kalau astrologi itu disebut dengan ilmu taksir. Artinya apa? Posisi bintang mempengaruhi ya keadaan peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Itu namanya ilmu taksir. Jadi posisi bintang mempengaruhi. Tapi kalau seseorang menjadikan bintang untuk menentukan arah dan lain sebagainya, itu namanya ilmu taisir untuk mempermudah. Ya, salah satunya dengan apa? Memprediksi atau prakiraan. Ya, walaupun dulu namanya ramalan cuaca. Ya, ramalan itu kan seperti dukun, ya, tapi akhirnya diganti dengan apa? Prakiraan. Ya, seperti itu. Artinya apa? Dengan menggunakan ilmu yang memudahkan kita untuk memprediksi cuaca pada satu ya tempat atau satu wilayah. Seperti itu. Nah, akhirnya apa? Setan-setan yang mereka itu dilempar oleh bintang-bintang, ya, mereka itu apa? Ya, tidak mampu untuk mencuri berita gaib tersebut. Ya. Nah, kemudian mereka yang berhasil mencuri berita gaib, kemudian apa? Menyampaikan kepada ya manusia, tukang sihir, dukun, tukang ramal dan lain sebagainya. Tetapi apa? Mereka campur dengan 100 kedustaan. Tetapi orang yang datang ke dukun, tukang sihir, tukang ramal itu apa? Mereka meyakini itu adalah sebagai apa? Hal yang benar. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sudah masuk di dalamnya apa? Sugesti. Ya, jadi sugesti itu nanti apa? Ya, bisa membenarkan sesuatu yang sifatnya apa? Dusta. Ya, bisa membenarkan sesuatu yang sifatnya apa? Batil. Ya, itu namanya apa? Sugesti. Kalau orang sudah tersugesti dengan seseorang, maka dia akan mengikuti apa yang ya diminta dari orang tersebut. Ya. Nah, kadang-kadang kita misalkan dapat apa WA, ya, selamat Anda mendapat hadiah undian 100 juta. Wah, gitu. Tiba-tiba kita gembira, wah 100 juta ini. Nah, kita sudah masuk apa? Sugesti. Ya. Nah, kemudian apa? Silakan hubungi nomor ini. Nah, hubungi nanti apa? Suruh ke ATM. Kemudian apa? Suruh ya mentransfer dan seterusnya. Ya, karena apa? Sudah terkena apa? Sugesti tadi. Ya, seperti itu. Ya. Atau misalkan apa? Tiba-tiba ada yang telepon, ya. Ini saudara Anda mengalami kecelakaan, butuh biaya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ketika dalam keadaan panik, masuklah sugesti di situ. Sehingga akhirnya apa? Mengikuti apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah, jadi begitulah cara jin untuk apa? Ya, menyadap berita gaib yang Allah Subhanahu wa sampaikan ya kepada para malaikat. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu permasalahan yang berkaitan dengan ini adalah tentang apa? Hukum bekerja sama dengan jin. Ya. Jadi hukum bekerja sama. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Majmu' Fatawa juz yang ke-11 halaman 307 sampai 308. Apakah boleh bekerja sama dengan jin? Nah, maka apa? Beliau menyebutkan ada 3 kondisi. Ya, dan 3 kondisi ini nanti berpengaruh kepada apa? Hukum yang berbeda. Yang pertama, manusia memerintahkan jin untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dia punya ya teman kawan jin, dan bisa saja ada jin yang senang dengan orang yang berilmu, ada jin yang senang dengan apa? Ya, orang yang saleh, seperti itu. Ya.
Bahkan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ya, karena ya kekuatan ilmu dan kekuatan ibadah ya, ketika dia menyampaikan ya dalam satu majelis, tiba-tiba dia menuju ke pojok ya masjid, dan di situ dia berbicara ya. Ketika ditanya apa ya, di situ ada jin yang sedang apa ya, meminta fatwa ya, meminta apa penjelasan ya. Jadi bisa manusia memerintahkan jin untuk melakukan apa perintah Allah dan Rasul ya. Kenapa? Karena memang jin itulah lemah. Tetapi kalau dia itu menyenangi manusia karena keilmuannya, ketakwaannya, kesolehannya dan lain sebagainya, manusia itu bisa memerintahkan jin untuk melakukan apa perintah Allah dan Rasulnya. Nah, maka dalam hal seperti ini ya, itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa ya, mustahab ya. Bukan berarti nanti apa kita nyari-nyari teman dari kalangan jin ya, siapa yang berteman dengan saya, enggak, tapi mereka yang apa menyenangi manusia karena apa keilmuan, ketakwaan ataupun juga kesalehan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, manusia memerintahkan jin untuk melakukan hal yang mubah ya. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam bukunya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid ya, kisah ketika pada masa Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab ini menjadi Amir Mukminin, dia melakukan safar dengan beberapa orang ya, keluar kota Madinah. Nah, maka apa sebagian orang yang ikut rombongan Amir Mukminin sudah kembali ke Madinah. Tinggal Umar bin Khattab yang belum kembali ke Madinah. Sampai ditunggu berhari-hari ya tidak datang di kota Madinah. Nah, maka di situ ada seorang wanita yang dikenal punya ya teman dari kalangan jin. Kemudian orang pun mendatanginya dan meminta kepada wanita tersebut agar memerintahkan jin untuk melakukan atau mencari di mana Umar bin Khattab. Ya, maka setelah itu jin itu mengabarkan bahwasanya Umar bin Khattab ada di tempat ini sedang melakukan ini, seperti itu. Ya, itu dalam perkara yang mubah. Maka ini hukumnya juga menjadi mubah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, manusia memerintahkan jin untuk melakukan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh dukun, tukang sihir, tukang ramal dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya ya jin itu memberikan apa yang diminta oleh si dukun tersebut. Ya. Kadang-kadang nanti ya dengan caranya ya, saya belum mengetahui secara pasti ya, yang namanya jin itu juga bisa diancam. Keluarganya itu diancam supaya dia melakukan ini dan itu sesuai permintaannya ya, supaya dia bisa ya melakukan apa yang dimaksudkan. Misalkan dalam konteks sihir misalnya. Sihir itu adalah kolaborasi antara jin dengan manusia. Tapi bisa saja jin itu diperintahkan, tetapi dengan cara diancam keluarganya. Ya. Nah, dalam posisi seperti ini itu sesuatu yang memungkinkan. Ya, artinya manusia sejak dahulu kala ya itu punya cara untuk berhubungan dengan dengan alam jin seperti itu. Ya. Nah, mungkin kita masih ingat ya beberapa tahun yang lalu itu ada kasus namanya manusia paku. Ya. Jadi Ibu Sufiati itu manusia paku yang di dalamnya itu ada paku yang jumlahnya ratusan. Ketika dilakukan operasi, dikeluarkan pakunya, tiba-tiba setelah itu muncul paku yang baru. Ya.
Nanti insya Allah mungkin satu waktu kita akan bedah berkaitan dengan apa? Kasus-kasus medis, kasus-kasus sihir dalam dunia medis. Ya, nanti seperti itu. Sehingga apa? Paku itu setelah dikeluarkan dengan cara operasi apa? Muncul lagi. Paku itu dikeluarkan apa? Muncul lagi. Seperti itu. Ya. Akhirnya sang dokter ini menyimpulkan ini tidak bisa dilakukan secara medis saja. Tetapi apa? Harus ada bantuan dari apa? Tenaga ya ahli ruqyah seperti itu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah kolaborasi itu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kok paku itu bisa sampai dalam tubuh seseorang? Ya, dan dia berwujud apa? Materi. Ya, berwujud materi. Seperti itu. Nah, maka apa? Yang namanya dukun itu punya cara bagaimana apa? Sesuatu yang materi kemudian apa? Masuk dalam alam jin menjadi immateri. Kemudian dengan caranya jin memasukkan dalam tubuh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah masuk menjadi apa? Materi kembali. Maka itulah yang menyebabkan orang itu menjadi apa? Sakit. Nah, kemudian dikeluarkan melalui operasi ataupun melalui terapi ruqyah, maka menjadi apa? Materi lagi. Ya. Nah, jadi begitu, ya, percaya atau tidak percaya. Ya, ada orang yang dari matanya itu keluar silet. Ya. Matanya tidak apa-apa, tapi dia memang sakit. Rasanya sakit Ustadz, tapi nggak berdarah apa. Tiba-tiba silet keluar. Ya. Nah, itu sesuatu yang asalnya apa? Ya, materi masuk dalam alam jin dengan cara tertentu menjadi immateri, nanti dikeluarkan ya dengan terapi ruqyah ataupun dengan medis menjadi apa? Ya, materi kembali. Nah, maka untuk mendapatkan itu manusia itu apa? Memerintahkan jin untuk apa? Melakukan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kesimpulannya ya bekerja sama dengan jin itu apa? Dilihat dari 3 kondisi tadi. Ya, sehingga nanti hukumnya itu apa? Bisa berbeda-beda. Nah, tetapi apa? Ya, kita perlu waspada terhadap tipu daya apa? Ya, syaitan. Ya, karena tipu daya syaitan itu sesuatu yang sangat halus ya. Dan yang namanya jin itu pada asalnya dia adalah apa? Pendusta seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan berkaitan dengan tema ya apakah jin mengetahui ilmu gaib ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Masih ada sisa waktu kalau pertanyaan kami persilahkan sebelum syuruk. Oke, monggo ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak monggo. Berkaitan dengan materi atau yang lainnya juga boleh. Oke, monggo, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nah, jadi secara penciptaannya jin itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk namanya tasyakkul, ya, menjelma. Ya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu tidak punya kemampuan untuk tasyakkul atau menjelma kecuali ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan apa? Malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki berpakaian putih dengan rambut hitam mendatangi Nabi. Kemudian malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertamu kepadanya.
malaikat yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Itu semua berdasarkan perintah Allah. Tapi kalau jin itu apa? Dia punya kemampuan, Allah berikan kemampuan, ya. Dan itu termasuk bentuk apa? Ya, kelebihan-kelebihan. Nah, tetapi ketika dia itu menampakkan melalui penjelmaan, maka apa? Membutuhkan energi yang sangat besar. Sehingga penampakan itu tidak lama. Ya, sekelebat beberapa detik saja seperti itu. Ya, menjelma menjadi hewan, ya, menjelma menjadi apa? Seseorang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, kenapa sekarang misalkan ada namanya apa? Ya, namanya pocong, kuntilanak, apalagi? Ya, si manis jembatan ambrol, ya, tuyul, ya, seperti itu. Itu bercampur dengan apa? Budaya atau mitos. Ya. Jadi sebetulnya apa? Ya itu termasuk bentuk khurafat. Ya, sesuatu yang memang apa? Ya khayalan saja. Jadi sebetulnya itu termasuk dalam bentuk permainan apa? Syaitan. Ya, seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Ya, terkenalah dengan istilah-istilah tadi. Nah, pertanyaannya istilah tadi tidak dikenal di beberapa tempat. Ya, kalau di Cina itu tidak ada yang namanya kuntilanak, tapi namanya apa? Vampir. Kalau di Barat, ya Dracula dan seterusnya itu sebenarnya hanya apa? Ya mitos saja yang berkaitan dengan namanya apa? Budaya. Yang itu apa? Masuk dalam kategori hurafat, ya seperti itu. Itu hurafat, ya. Nah sehingga apa? Itu masuk dalam permainan apa? Syaitan. Nah jadi intinya ketika jin itu menjelma maka dia dalam keadaan lemah karena dia apa? Ya, mengeluarkan energi yang begitu besar. Termasuk ketika jin itu masuk dalam tubuh manusia, dia dalam keadaan apa? Lemah. Nah, kita buat analoginya begini, ya. Kalau kita misalkan ibaratnya kalau kita ini ahli ya bela diri. Ya, sudah apa namanya? Sabuk hitam misalkan, ya. Kemudian kita melawan ikan hiu. Kalau kita melawan ikan hiu di laut, walaupun kita sabuk hitam, kira-kira siapa yang menang? Ikan hiu. Kenapa? Karena dia berada pada habitatnya. Tapi kalau ikan hiu itu sudah kita ambil ke daratan, ya, orang yang tidak ahli bela diri saja apa? Mampu untuk mengalahkan ikan hiu. Kenapa? Karena dia sudah di luar habitatnya. Nah, demikian pula ketika jin itu ada dalam tubuh manusia, itu sebetulnya di luar habitatnya. Jadi sebetulnya dia itu apa? Lemah. Nah, pertanyaannya kok bisa dia berada dalam tubuh manusia? Karena manusianya itu lemah. Kenapa manusianya itu lemah? Karena apa? Jauh dari zat yang maha kuat, yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi karena manusianya lemah sehingga apa? Dia bisa apa? Menguasai. Apalagi manusianya apa? Memberi tempat, memberi makanan dengan perbuatan dosa dan maksiat. Itu adalah makanan mereka sehingga apa? Mereka menjadi kuat di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, jadi dalam kondisi lemah seperti itu karena apa? Dia berada di luar apa? Habitatnya, di luar alamnya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada penampakan, ada tangan terbang, itu jangan lari, ditarik aja tangannya. Ya, nah, bahkan kisah ini ya, kisah yang disebutkan dalam hadis kan ada sahabat Nabi SAW yang berkelahi dengan ular, ya, sampai akhirnya apa? Kedua-duanya itu apa? Ya, meninggal. Ya, ularnya mati, sahabatnya itu apa? Walaupun tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal. Setelah diceritakan kepada Nabi, Nabi mengatakan apa? Itu adalah jin yang menampakkan sebagai apa? Ular. Nah, maka kalau ada ular di rumah kita, maka kita usir, ya.
Kalau misalkan sudah diusir kok masih terus tidak mau keluar, maka kita bisa apa? Ya, azankan. Ya, kalau sudah diazankan kok tetap masih di situ, baru boleh kita membunuhnya. Karena kita tidak tahu apakah ini memang betul-betul hewan atau jin yang sedang menjelma menjadi ya seekor ular seperti itu. Itu Pak, ya. Allah alam bisa. Oke. Masih ada lagi? Monggo. Oke, monggo Bu. Ya. Ya. Nah, jadi dalam setiap manusia itu ada jin yang disebut dengan qarin. Nah, qarin ini ya pekerjaannya adalah membisikkan ya, menggoda manusia untuk melakukan kejelekan. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kecuali qarin yang ada pada Nabi SAW itu sudah ditundukkan dan dia tidak memerintahkan kecuali yang baik. Nah, qarin ini akan tetap terus ada sampai manusianya itu wafat atau meninggal. Maka qarin ini tidak bisa dikeluarkan. Qarin ini tidak bisa diruqyah dalam arti kalau diruqyah dia itu langsung bereaksi kesurupan, tidak. Tetapi qarin ini hanya bisa ditundukkan. Ya, jadi manusianya itu yang menundukkan. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW disebutkan innasyaitana yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia dengan aliran darah. Ya. Jadi syaitan itu bisa mengisi ruang-ruang dalam tubuh manusia dalam aliran darah, dalam pembuluh darah besar atau kapiler. Ya, sehingga nanti ada titik-titik di mana itu menjadi tempatnya syaitan. Dan tempat yang paling diminati adalah tempat yang paling kotor dalam tubuh manusia. Apa bagian yang paling kotor dalam tubuh manusia? Perut. Ya, maka di situ sebetulnya. Ya, kalau wanita nanti di perut, rahim, ya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga ya kalau diruqyah ya tidak bereaksi, tidak bisa keluar dan lain sebagainya, tapi hanya bisa ditundukkan. Ya, caranya bagaimana? Disebutkan dalam surat Asy-Syams. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengihlamkan kefujuran. Nah, ini datang dari qarin. Ya. Maka itu bisa dilakukan dengan Ya, dengan tazkiyatun nafs. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang ya membersihkan atau mensucikan. Nah, kadang-kadang ya ada orang yang mengatakan, walaupun saya kadang tidak percaya, ya, oh Anda ini diikuti, Anda ini ada yang menemani dan lain sebagainya. Ya, itu sebetulnya bisa jadi dusta atau yang bersangkutan juga memiliki hal yang sama. Sehingga satu frekuensi kemudian terkonek ya, seperti itu. Jadi dia bisa tahu ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, kita tidak mengetahui ya karena itu perkara hal yang gaib. Apakah ada orang yang atau jin yang senang dengan kita kemudian mengikuti kita dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas mereka pun juga seperti manusia. Mereka hadir ketika sholat berjamaah. Mereka hadir ketika ada majelis ilmu seperti itu. Ya, walaupun tidak tidak nampak. Ya. Artinya mereka ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang fajir seperti itu. Jadi sama seperti manusia. Itu bisa saja. Ya. Ada jin yang menyenangi seseorang karena kebaikannya, karena kesolehannya dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu wallahu a'lam bishawab. Ya.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang tidak memungkinkan ya untuk pertemuan pagi hari ini kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.